Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Apa kabar rekan-rekan sekalian, mahasiswa khususnya di semester 7C yang sedang melaksanakan tugas akhir, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang paradigma penelitian. Nah, penelitian apa terkait dengan tema ini ya saya sudah sampaikan di kelas di kampus ya tentang paradigma dan pendekatan penelitian dalam penulisan tugas akhir, skripsi dan artikel ilmiah. Teman-teman sekalian, bahasan mengenai paradigma ini sangat penting karena dalam paradigma penelitian ini kita akan membahas tentang pola pikir terkait dengan landasan filosofis dan metodologis yang menentukan cara pandang penelitian terhadap realitas serta cara penelitian dilakukan. Tanpa memahami hal-hal ini, sepertinya ruh dari penelitian itu akan hilang atau bahasanya akan kehilangan arah. Karena itu bahasan mengenai paradigma penelitian ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita pahami secara baik. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan bahasan ini ya eh, ada terkait dengan apa itu paradigma ya. Biasanya kita memang memulai sesuatu itu dari sebuah definisi sehingga tidak kehilangan arah dalam melangkah. Nah, yang termasuk yang dimaksud dengan paradigma di sini adalah sebuah kerangka berpikir atau pola umum yang menjadi dasar bagi para ilmuwan ataupun peneliti menjelaskan tentang suatu fenomena. Dalam konteks penelitian, paradigma itu berarti cara pandang ilmiah terhadap realitas. Ya, ada realitas sosial, alam, atau spiritual yang akan diteliti. Nah, dalam hal ini, kita adalah eh, mahasiswa yang berada dalam disiplin PAI. Karena itu paradigma pendidikan agama Islam harus mampu dipahami sehingga ketika nanti merumuskan permasalahan dan menyelesaikan masalah tidak terlepas dari paradigma tersebut ya. Nah, karena di memahami paradigma itu kita mampu untuk menentukan cara peneliti memandang sebuah objek penelitian. Jadi kalau sebuah objek ya itu berbentuk segitiga atau bulat gitu ya atau kotak itu bisa dilihat dari berbagai macam sisi, bisa dari atas, dari bawah, dari sisi kanan, sisi kiri. Nah, tentunya paradigma itu memandang dari sudut yang apa. Nah, kemudian kalau kita dalam PAI, maka paradigma itu kita memandang dari sudut pendidikan agama Islam. Tentunya dalam operasionalnya ya sudut-sudut pandang itu berbeda karena tujuan utama dari PAI itu adalah sebagai amanah dari pelajaran-pelajaran PAI itu adalah ranah keagamaan, keislaman yang di dalamnya ada moral, ada akhlak ya, ada tingkah laku dan segala macamnya yang pusat dari mata pelajaran seperti Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. Nah, karena itu hal-hal sudut pandang itu harus kita kuasai secara baik. Nah, paradigma penelitian itu eh, bersifat ada positivistik ya, kuantitatif, di mana ada filosofisnya, ada tujuan, ada metode, ada instrumen, ada analisis ya. Misalkan pengaruh kedisiplinan belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa VAI Sirojul Palah Bogor. Ini positivistik. Kenapa? Karena mengukur
ya karena mengukur itu positivistik ya, pengaruh antara variabel dengan data dan angka. Karena itu mengukurnya tidak boleh salah. Karena itu menggunakan statistik, hal-hal yang terkait dengan metode penelitian, statistika pendidikan, dan segala macamnya bisa Anda gunakan rumus-rumusnya untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Ya, karena terkait dengan pengumpulan survei dan pengumpulan apa? Pengumpulan data ya dengan macam-macam ya. Nah, nah, kemudian ada juga paradigma kualitatif ya. Misalkan kualitatif ya, kualitatif. Kalau tadi kuantitatif, kalau ini kualitatif. Kalau kualitatif biasanya menjelaskan tentang perspektif, tentang makna, tentang menurut ya, dan segala macamnya yang terkait dengan interpretatif, interpretatif karena fokus pada pemahaman makna dari pengalaman sosial. Nah, karena itu sebenarnya terkadang mahasiswa memiliki kecenderungan untuk memilih judul kualitatif. Ya, pada intinya sebenarnya baik kualitatif maupun kuantitatif itu adalah sama-sama memiliki metode, sama-sama dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan masalah apa yang dihadapi. Nah, karena itu kita harus jeli ya untuk memilih tema terkait dengan yang dimasukkan ke dalam judul karena pada dasarnya judul yang kita buat itu juga harus betul-betul memahami terkait dengan masalah penelitian. Nah, kemudian juga ada paradigma kritis ya, atau filosofis, realitas dibentuk kekuasaan ideologi dan ketidakadilan sosial. Ya, misalkan ini kritik ya terhadap praktik komersialisasi pendidikan Islam di era digital, eh, ketimpangan dan dominasi dalam praktik pendidikan, dan juga termasuk paradigma kritis terhadap fenomena-fenomena yang dihadapi. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya banyak hal-hal yang terkait dengan penelitian dan saya harap teman-teman semua eh, memahami eh, hal-hal yang terkait dengan metode atau paradigma penelitian ini. Nah, kalau kita skemakan seperti ini ya, ada paradigma penelitian, pemahaman filosofisnya. Jadi ketika kita menulis itu juga pemahaman filosofisnya harus paham, harus bisa. Kemudian ada jenis paradigmanya apa ya, apakah positivistik, interpretatif kritis, atau konstruktivis. Nah, pendekatannya ada ini pendekatan ya, pendekatan penelitiannya ada kuantitatif, kualitatif, atau gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian juga ada desain penelitian ya, ada instrumen, ada teknik analisis data, desain penelitian. Nah, menganalisis data itu harus jeli kita melihat ya, terkait dengan rumus, terkait dengan model, terkait dengan metode apa yang kita gunakan, itu harus sesuai. Jangan sampai mengukur panjang itu dengan derajat atau mengukur derajat dengan meter. Itu adalah sesuatu yang salah. Karena itu harus menempatkan alat-alat yang pas untuk menganalisis metode apa analisis data yang kita gunakan untuk mengukur sesuatu dengan tepat. Nah, karena itu saudara silakan membaca ya hal-hal yang terkait dengan penelitian karena literasi membaca atau dalam istilah kita itu disebut dengan literatur review, kajian pustaka itu sesuatu yang sangat penting. Nah, sangat penting karena akan membuat pemahaman dan image saudara. Nah, ketika menulis, ya menulislah apa yang saudara ketahui dan ketahuilah apa yang saudara tulis gitu ya dalam menulis skripsi. Nah, kemudian penerapan dalam skrip diterapkan, teknik-teknik ini setelah kita pahami, diterapkan dalam skrip artikel, kemudian refleksi ya ilmiah dan spiritual. Refleksi ilmiah itu ya bisa berarti setelah sebuah penelitian ada, maka bisa membuat sebuah kesimpulan dari sebuah penelitian. Dan penelitian itu sebenarnya bukan kita saja, banyak. Karena itu kita sekali lagi menentukan gap ya, penelitian dari orang lain dengan apa yang kita teliti atau bahasanya novelty. Kita punya penelitian yang kita teliti tapi luarannya apa, akhirnya apa. Nanti orang akan meneliti lagi dan dia pun akan meneliti tentunya yang tidak sama dengan apa yang kita teliti. Apa yang kita teliti
sudah menyumbangkan terhadap pengetahuan-pengetahuan ilmiah sehingga bisa dijadikan referensi kalau memang penelitian itu bagus sesuai dengan prosedur atau standar yang ilmiah. Nah, ketika sudah ada dalam refleksi ini, ya maka kemudian bisa membangun lagi dari merancang sebuah penelitian baru dengan membangun pemahaman-pemahaman filosofis lagi. Nah, itu terus berkembang ya, karena penelitian yang ada itu tidak hanya tesis, sintesis, antitesis, sebuah pernyataan muncul, kemudian juga muncul lagi eh, penyanggahan terhadap pernyataan itu, kemudian juga memunculkan teori baru ya, atau mungkin penelitian yang kita lakukan itu hanya memperkuat teori yang lama atau juga memunculkan teori yang baru atau juga menolak teori yang lama. Ya itu saja putaran-putaran terkait dengan penelitian-penelitian yang kita lakukan. Nah, kemudian di sini kita perlu pahami bahwa paradigma dan pendekatan penelitian bukan sekedar teori, tapi pondasi berpikir ilmiah. Nah, pondasi berpikir ilmiah itu sangat penting karena paradigma pemikiran kita sebagai seorang mahasiswa Muslim ya tentunya juga tidak terlepas dari pemahaman-pemahaman tentang keislaman. Sesuatu yang kita teliti, sesuatu yang kita bangun tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai akidah, dengan nilai-nilai fikih, nilai-nilai Islam, dan nilai-nilai yang sudah ditetapkan ya dalam wahyu, baik itu dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Juga yang tidak boleh bertentangan dengan apa yang disampaikan para guru-guru kita, para ulama-ulama kita. Nah, kemudian ketika kita membahas masalah ini, tentunya setelah membangun paradigma ini diharapkan ya mampu menulis artikel atau skripsi dengan logis dan metodologis ya. Kita secara logis dan metodologis itu artinya tetap berpedoman pada aturan-aturan yang ada. Ya, bagaimana cara menulis kaidah-kaidah bahasa Indonesia kembalikan pada pedoman ejaan, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUBI, PUEB, PUBI ya. Kemudian bagaimana menulis kalimat-kalimat itu harus sudah dikuasai dengan baik. Kemudian mampu memilih metode setujuan penelitian. Nah, kita metode apa yang pas untuk yang kita teliti. Nah, metode apa yang pas untuk yang kita teliti itu ya harus kita sesuaikan dengan apa yang harus kita bangun sesuai dengan paradigma yang kita bangun di awal. Nah, kemudian memiliki kejelasan arah keaslian ilmiah dalam karya akademik. Nah, karena itu memang saat ini juga ada hal-hal yang terkait dengan uji ya, uji Turnitin, uji kesamaan yang telah kita pelajari itu. Jadi, eh, saudara sekalian, untuk betul-betul memahami paradigma penelitian sehingga dapat membangun bahwa penelitian yang saya lakukan itu adalah penelitian yang sungguh-sungguh, penelitian yang benar, sehingga akan memuncul kepercayaan diri karena memang sudah dilandasi pada metode-metode ilmiah. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya saya juga ingin menjelaskan bahwa kita akan melaksanakan ujian tengah semester atau UTS. Nah, terkait dengan UTS tersebut, ada tentunya hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, salah satu hal-hal yang perlu diperhatikan itu adalah terkait dengan pengisian ya, pengisian dari Google Form. Ya, pengisian dari Google Form. Nah, pengisian dari Google Form itu ya, pengisian dari Google Form itu seperti pertemuan-pertemuan lalu yang pernah saya sampaikan. Nah, di sini ya ada pengumpulan mata kuliah. Alhamdulillah ini sudah ada Bapak yang mengumpulkan untuk pengumpulan mata kuliah proposal tugas akhir. Nah, di sini saudara tinggal lihat ya tugas-tugasnya. Kemudian di sini juga ada luar tugas akhir ya, ada luaran artikel atau ada luaran skripsi seperti biasa. Nah, ini maka dilihat, diklik di sini terkait dengan buku panduannya, saudara lengkapi dengan cover dan segala dan hal-hal yang terkait dengannya. Dan ada pada halaman 54 dan 57 di klik ini ya, tinggal diklik nanti ada pada halaman tersebut. Nah, kemudian sekalian karena memang sekarangnya adalah UTS, maka di sini saya tambahkan ya
Jadi klik oleh saudara yang belum mengirimkan itu, klik di sini eh, UTS ya. Klik UTS bagi yang UTS. Nanti tentunya setelah saudara kirim arti apa terkait dengan proposal itu eh, ya 90% itu harus ada perubahan, baik dari susunan kata, kalimat maupun perubahan-perubahan itu pada garis besarnya dibagi dua ya, ada mayor dan minor. Ada kalau minor itu berarti perubahan sedikit saja terkait dengan judul, misalkan hanya penambahan sedikit atau pengurangan terkait juga dengan arah-arah penelitian. Nah, saudara klik di sini ya untuk sebagai tugas UTS, maaf, sebagai tugas UTS. Nanti setelah ada perbaikan, nah silakan saudara kirim kembali itu untuk perbaikan kliknya UAS. Tapi sekarang kliknya UTS ini. Ya, jadi pada saat pelaksanaan UTS, batas UTS yang mengklik UTS gitu ya, karena sifatnya wajib. Nah itu apa namanya? eh, dianggap sebagai pelaksanaan kegiatan UTS. Jadi UTS itu proposal tugas akhir ini saya tidak membuat soal terkait dengan kognitif ya, tapi saudara melakukan praktek membuat proposal yang dikirimkan di sini nanti secara otomatis insya Allah akan masuk ya. Nah ketika kelas ini sesuai dengan kelas saudara ya ada kelas A, kelas B, kelas C ya ditulis saja. Nah, kemudian apa yang saudara kirim di sini ini adalah soft filenya. Tapi untuk terkait dengan pengajuan untuk judul itu, saudara harus di print out ya, sesuai dengan instruksi dalam sosialisasi sebanyak dua rangkap itu diserahkan ke bagian administrasi. Ya, Eh, dua rangkap itu artinya saudara juga harus punya backupan data. Ya, artinya tiga ya, yang satu buat saudara, yang dua itu nanti akan diberikan ke penguji untuk sidang proposal judul. Nah, teman-teman itu saja ya terkait dengan kegiatan-kegiatan UTS dan nanti kegiatan UTS itu ya walaupun saya hanya mencantumkan link ini akan saya masukkan nanti di pertemuan ke-8 ya. Pertemuan ke-8 itu eh, tanggal 8 November 2025 jam 10. Berarti hari Sabtu depan ya. Hari Sabtu tanggal 8 11 2025 jam 10. Nanti silahkan. Ini waktu yang paling telat ya untuk mengirimkan proposal tugas akhir atau yang disebut juga dengan proposal skripsi atau proposal artikel ilmiah. Nah, ini tenggat waktu atau batas waktu yang betul-betul saudara perhatikan. Nah, terima kasih teman-teman sekalian. Semoga senantiasa berada dalam keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala serta dimudahkan dalam penulisan skripsi ataupun artikel ilmiah yang menjadi bagian dari tugas akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.